itu misalnya di ayat itu sudah masuk kategori tasawuf. Nah, jadi sudah masukkan ilmu tasawuf. Makanya ada golongan-golongan yang kita tentukan. Di dalam yang bab keempat, nafsun itu dibagi oleh Allah dua. Nafsul mutmainnah dan nafsu sayyi'ah. Tengah-tengah antara nafsu mutmainnah dan nafsu sayyi'ah itu ada yang namanya nafsu lawamah. Nah, di ayat itu yang diundang, yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jadi nafsun yang kategori mutmainnah. Nah, dari sisi ini kita ingat tidak lepas dari diri kita itu, diri kita ada dua sifat utama yang dominan, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, sampai akhir. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inni a'lamu ma la ta'lamu ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Dua kategori sifat yang utama dominan dari manusia adalah yufsidun, ngerusak, fiha ing dalam bumi, wa yasfiku lan numpahno dimaun darah. Berarti perang. Dalam diri kita berarti ada dua sifat itu, dua-duanya enggak baik. Dulu ketika Allah menjadikan Nabi Adam, sudah tanya sama malaikat. Tadi di surga itu sudah ada dua makhluk. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah iblis. Nah ini, iblis waktu itu kategori yang sifat dominannya adalah ketaatan kepada Allah. Berarti Allah tidak pernah pilih kasih. Nasun, manusia, itu sesudah ayat ini, panggilannya. Ditanya, ya malaikat, aku mau menciptakan makhluk ini. Tapi punya dua sifat itu. Iblis ditanya oleh Allah, dia tetap menyatakan sediko dawu ya Allah, napa jenjengan kersaaken. Malaikat menggunakan daya nalarnya yang kreatif. Apa yang dikatakan malaikat? Gusti, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa jenengan ciptakan sifat manusia itu makhluk baru tapi kok elek, rusak sama tukaran, pertumpahan darah. Kok enggak nahnu nusabbihu dari kami saja. Yang senantiasa nusabbihu bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu menyucikan asmamu. Gitu. Wa bihamdi dan memuji engkau ya Allah. Apa Allah jawab dalam akhir ayat ini? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih ngerti di awakmu. Artinya daya kreatif manusia, daya kreatif malaikat itu ditanya oleh Allah. Walaupun Allah punya hak prerogatif kuat, tapi tetap Allah menggunakan cara yang sangat-sangat mendidik bahwa Allah itu maha segalanya, tapi masih minta pendapat makhluknya dalam rangka untuk apa? Ngajari manusia, ngajari kita gitu. Dan ini yang kita tanamkan adalah iblis tetap di surga, malaikat di surga, Adam di surga. Jadilah kun fayakun, singkat ceritanya. Nah, dari sisi ini kembali kepada yang namanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nafsu ini akan condong kepada mutmainnah, ketenangan, di mana dominan. Ya. Mutmainnah, irji'i. Nanti dari nafsu ini yang tengah-tengah itu nafsu lawamah bisa condong ke mutmainnah, bisa condong kepada nafsu sayyi'ah. Apa lawamah itu? Nafsu makan, nafsu tidur, kita ingin rekreasi, kita ingin yang namanya berbuat, dan semuanya itu adalah nafsu yang keseharian kita itu lawamah. Nah, hadirinlah hadirat rahimakumullah. Ketepatan ini yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tenang. Siapa yang tenang itu? Nah, yang tenang ini ada kategori alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang-orang yang nanti dikatakan yang bisa untuk membuat tenang itu diantaranya adalah alladzina, orang-orang senantiasa untuk mengingat Allah yadhkuruna qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berbaring. Setelah dia itu ibadah dalam keadaan apapun, berarti sehat berdiri, duduk ketika ada yang namanya udzur, tidur ketika dia sakit. Nah, dari sisi ini
Dia berpikir tidak hanya sekedar menerima dari Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan ibrah, pendidikan yang begitu hebatnya untuk apa? Membuat jiwa-jiwa ini hanifan muslima, condong kepada yang mensejahterakan. Kata-kata muslim adalah muslim orang yang mensejahterakan, golongan yang mendamaikan. Nah, tadi kan dikatakan gak tukaran. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin, disampaikan oleh Nabi Ibrahim waktu itu juga. Ketenangan ini yang ada. Kemudian yang kedua diantaranya, mengqiraah Quran, orang yang senantiasa membaca kalimat-kalimat Allah, firman Allah. Apa? Akhirnya hatinya menjadi tenang. Orang yang ketika zikir menjadi tenang. Kategori ibadah dalam keadaan apapun, kategori Quran dalam keadaan apapun, dan kategori zikir. Zikir ini luas di antara kita, yasinan zikir. Ada saudara ketika sakit zikir, saudara kita itu zikir. Yadkurun terus. Kenapa? 3 konsep ini yakin nanti nafsul mutmainnah. Pernah ditanya sahabat kepada Rasulullah, kami sudah ibadah ya Rasul. Kami itu sudah sodako, kami sudah sholat malam, kami sudah ngaji. Apapun kami lakukan ya Rasulullah. Tapi kami kok gak tenang-tenang ya? Kami kok gak iso bahagia? Kenapa ya Rasulullah? Ini yang tadi dikatakan Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Konsepnya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Dalam hadits qudsi Allah menjawab pertanyaan sahabat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bahagia, keikhlasan, kesejahteraan, itu milikku yang akan aku titipkan ke dalam dada hambaku yang aku kehendaki. Jadi siapa yang dikatakan orang yadkurun, orang yang ingat Allah tadi itu, Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Kita hanya tahu tanda-tandanya, tidak tahu siapa yang akan mendapatkan dititipi oleh Allah ketenangan. Irji'i, ayo kembali kepadaku, balik. Ila rabbiki radiyah, kepada zat yang diridhoi oleh Allah. Nah, siapa yang diridhoi oleh Allah? Ada konsep di sini 5. Orang mendapat ridho Allah itu di antara orang yang senantiasa dihadiri malaikat Jibril. Dan orang yang senantiasa bisa melakukan amal-amal yang didatangi oleh malaikat rahmat. Ingat, saya ambil kitab Wasyiatul Mustafa, bab awal. Ketika Nabi Muhammad duduk bersama Ali, ya Ali, ini ada kalimat yang hebat yang membuat kita tenang. Usikal yauma biwasiyati in anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'atsakallahu yaumil qiyamati faqihan aliman. Sayyidina Ali itu dipanggil Nabi Muhammad. Ini konsep ketenangan ya. Artinya ada metode, ada kalimat, ada waktu dan cara. Orang itu kalau kalimatnya baik, tapi waktu nggak tepat, nggak membuat orang tenang. Orang itu keadaannya baik, kemudian waktunya tepat, tapi kalimatnya nggak tepat, juga tidak membuat orang tenang. Mana konsep ini diharapkan waktu, tempat, keadaan, dan kalimatnya itu harus dengan akhlak bahasa saya. Apa kata Nabi? Ya Ali, tak sampai kepadamu, anta minni bimanzilatin. Saya dan kamu sekarang ini duduk bersama loh ya. Apa? Dikatakan di situ, Haruna mim Musa alaihissalam. Itu koyok Nabi dan Nabi Musa. Artinya apa? Derajat Nabi sama Musa kan dulur itu, saudara. Jadi Nabi mengatakan mau memberi dakwah wasiat saja. Hei Ali, anggapan aku dulur ya. Koyok Nabi Musa, koyok Nabi Harun. Ojo anggap aku sebagaimana mertua. Ojo dianggap aku sebagaimana Rasul. Tapi dulur ya, dulur. Hebat bahasa Nabi. Apa dikatakan? Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Sesudah ini tidak ada nabi lagi, sesudahku tidak ada nabi lagi kecuali aku ya Ali. Kemudian apa? Awat usikal yaum, pada hari aku berwasiat kepadamu. Jika engkau pegang wasiatku, in hafidta istahamidam. Kamu menjaga wasiat ini, hidupmu akan menjadi orang yang terpuji. Wa mutta syahidan, matimu akan mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumil qiyamati faqihan aliman. Nanti kamu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat tergolong orang-orang yang faqih, orang yang faham akan agama dan orang-orang yang alim. Tenang itu. Jadi konsep ini menjadi tenang. Ketenangan apa? Waktu tepat, keadaan juga tepat, bahasa juga baik. Apa? Akan tenang jiwamu ya Ali.
Apa dikatakan? Nabi menyampaikan lagi. Di dalam hadis disampaikan, tamanna Jibril ayakuna min bani Adam. Nanti hai Ali, ada golongan di angan-angan malaikat Jibril. Golongan ini nanti yang membuat hidupnya menjadi tenang, bahagia. Jika memang berada di tempat itu dan keadaan itu. Nanti ini kita ayat Tuhan nafsul mutmainnah kan, nafsu yang tenang. Siapa mereka? Nabi menyatakan, lisa bihisolin, orang yang berada di 7 tempat yang tepat. Dalam 7 keadaan dia berada. Bayangkan, kita itu punya pimpinan, direktur, yang pokoknya hebat lah ya, kebijakannya apapun hebat. Kita dipanggil angan-angan Arkinan Biro, biasa ketemu aku nduk iki gak ketemu, biasa lungguh di masjid bareng gak ono. Dia angan disampaikan, si fulan, tak kandhani, aku jangan karo bos itu. Iya, waduh, jangan angan seneng kamu tadi itu dirasani. Dia ini ketemu awakmu tenang sekali. Bangga itu kita. Jiwa kita jadi ada rasa bahagia. Hanya dikabari tok kalau dia angan sama jerakan atau bosnya. Bayangkan, sing angen-angen malaikat yang nanti membawa rahmat Gusti Allah. Apa gak tenang ini? Nah, itu. Terus gimana caranya? Ayo, kita akan mendapatkan ini, angan-angan yang hebat ini. Yang pertama, as-sholawatul khomsi mal imam. Ketika kita bisa ada sholat jamaah. Sholat bersama imam. Yang kedua, al-mujalasatil ulama. Kita mau duduk untuk cari ilmu bersama orang alim. Bersama orang beli ilmu. Yang ketiga, wa'iyatatul marid. Ada ubudiyah sosial, ya kan? Yang namanya kecerdasan sosial itu kecerdasan kepada Allah kan gitu, spiritual. Kecerdasan sosial, iya tatul marid, orang yang insting sosialnya itu merasa susah jika temannya sakit, apalagi meninggal. Watasihil jenazah, orang yang mau menghadiri, mengantarkan jenazah. Wasakilma, orang yang loman, ngekei ngombe, ngekei pekerjaan, nulung wong. Wasulhul bainan nasi, orang yang mendamaikan, ada 2 orang yang bertikai. Wa ikramil jar, orang yang memuliakan tetangga, wal yatim, dan memuliakan anak yatim. Itu tempat yang membuat hidup kamu menjadi di angan-angan rahmati Gusti Allah ben tenang. Berarti 7 golongan ini yang nanti akan menghiasi ya ayat Tuhan nasul mutmainnah. Irji'i, ini, Bario. Akan mendapat ridho karena kamu apa? Spiritual kamu bagus, sosial kamu bagus, dan kamu mau memberi orang. Bisa memberi, menyenangkan orang. Bukan kita berharap, tapi kita memberi berapapun dan apapun yang kita lakukan. Singkat ceritanya, saya dikasih waktu berapa menit, 5 menit lagi ya. Ini gak enak ini nanti. Karena di kata-kata mutmainnah ini menjadi banyak hal lagi. Tapi saya mengambil mutmainnah ketenangan tadi itu. Kalau apa? Kalau kita suatu saat, siapa yang akan tenang? Yang terakhir, al-qayyis, orang yang cerdas. Siapa yang cerdas? Al-dzikrul maut, orang yang senantiasa menyiapkan hidupnya untuk kematian. Itu yang tenang dan cerdas. Ketika dia sakit, tenang. Sholatnya, majelis ilmunya, amalnya, loman karo wong, anak yatim dekat. Apa yang diinginkan? Gak mikir. Ketika kita lahir mudo kanggo apa, ketika kita mati pun enggak apa. Tetapi Allah menyatakan, kamu mau tenang nanti, akhir hayatmu apa? Sedekahmu, salatmu, kemudian apa? Quranmu, amal baikmu, nolong orang, memberi makan anak yatim. Ketika sakaratul maut itu datang semuanya. Hei jiwa-jiwa, hei jasad-jasad sing kayak ngene sing api, ojo khawatir. Aku sapa awakmu, aku sedekahmu, aku salatmu, aku ini amalmu dulu, aku sing kamu amalmu sinolong gak mampu dan lain sebagainya. Sapa kade gak tenang ketika akhir hayatnya keluarganya menangis karena susah, tapi dia di situ duduk dengan teman yang banyak. Itu. Nah, insya Allah ini yang menjadikan kenangan dari diri kita. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, tempat yang diridhoi apa? Surga. Ketika meninggal bisa husnul khotimah di alam barza raudhah, di taman-tamannya surga, ketika di akhirat dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Siapa yang nanti bisa tenang dan bahagia ketika dia cinta orang soleh, suka bersama orang yang baik, nanti ketika di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Itu yang menjadikan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kecondongan jiwa kita kepada ketenangan. Mungkin itu tidak terlalu banyak saja. Ini tadi saya mau menyampaikan satu hal, tapi sudah ada tema ini,
Paling tidak saya hanya mengambil dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Wahsyatul Mustafa kepada Sayyidina Ali dengan 7 golongan tadi untuk bisa menenangkan diri kita. Konsep tenang diantaranya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia mau pegang Al-Qur'an dan dia senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan menjadi tenang ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan. Ada hal yang membuat orang itu lebih mulia lagi. Siapa? Orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Cinta, muhib atau mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa ada mahabbah itu? Nanti ketika Nabi Muhammad itu dicabut oleh Allah nyawanya, singkat ceritanya Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, sakit. Innal mautu syakiyun, mati sakit ya Allah. Mati sakit ya Allah, kata Nabi Muhammad. Kepada siapa? Pada Siti Fatimah. Ya Fatimah, sesungguhnya itu sakit ya Fatimah. Jibril mengo berpaling dari Nabi Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, ya Jibril, kenapa engkau berpaling dariku? Apakah aku jijik dengan sakit seperti ini? Buatan ya Rasulullah, kami itu apa? Tidak tega seorang kekasih Allah mengalami berkerut dahinya karena merasakan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Israel juga berhenti waktu itu. Kenapa? Ia merasakan hanya Rasulullah. Nabi menyampaikan, doa Allah, tumpahkan rasa sakit maut ini kepadaku semua umatku. Jangan sampai engkau berikan kepada umatku. Inilah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ketenangan kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi banyak teman yang baik-baik. Nanti di alam barzah pun koncone api-api. Seperti Yasin seperti ini ada talam-talam dari emas, isinya permata berlian, itu dihantarkan kepada ahli kubur. Iki lo bacaan dari saudaramu, ini sodako dari keluargamu, ini bacaan baik dari saudaramu, ini hadiah sodako ke yang lain, ini berkatanya sodako ke yang lain, ini doa-doa yang lain. Itu dalam kitab Lubabul Hadis, mereka akan bahagia selayaknya orang lain di perkampungan kubur, nggak pernah dikirimi doa atau bacaan-bacaan sedekah dari keluarganya. Mungkin itu para jamaah sekalian yang saya diberi tema dadakan. Paling tidak saya berharap ini bisa menjadikan pelajaran kita bersama, khususnya saya pribadi. Paling tidak kita bersiap-siap bahwa pasti suatu saat ketika kita meninggal, ya cara wong sekarang Mas Manggala itu ditinggal, ya suami kan nggak mungkin suami ikut kan, dewean melakukan dewe, bapak ya ditinggal, ibu ya ditinggal. Siapa menemani kita? Doa-doa kita, ngaji kita, sedekah kita, itu akan menjadi tenang. Karena apa? Ketika dia mau meninggal, teko kabeh amal-amalannya. Subhanallah. Semoga Ananda Kurnia juga diberikan oleh Allah kenikmatan, dan juga teman-teman kita yang lain, anak santri-santri kita, siswa-siswi kita, siswa-siswi kami semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan di alam barzah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, cukup ya, nggak terlalu banyak, nanti nggak terlalu lama. Semoga ada manfaatnya. Sampun? Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo Pak. Ya. Dengan pimpin donga, Yai. Amin. Yang penting kita bisa istiqomah. Yang pertama doa untuk Ananda Kurnia Ayu Rezaki dan juga Ananda yang lain, keluarga-keluarga kita. Saya sudah tulis nama-namanya, tapi sudah saya niati dari awal tadi sudah tak sebut namanya. Untuk yang kita itikat, yang kita kuatkan, semoga di alam barzah dapat kenikmatan. Yang kedua menjadi orang yang mati syahid. Yang ketiga kita yang mendoakan. Jangan khawatir, siapa yang mendapat kebahagiaan juga orang yang ngobrol doa sama orang lain. Pasti malaikat akan mengamini doa-doa kita. Tidak pernah ada ruginya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in bi syafaatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli kuburina fi hadzal maqsudi ya Allah anal kuriya kurnia ayu rezeki wa ja'ala wa ahli baitina ajma'in fi ahli kuburi jama'atina wa ahli baitina ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal waladhdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi yaumi waqtin wahid. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin minal mala'il a'la ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubi walidayna. Warhamhuma kama rabbawna shighara.
wal jamil muallimina ya Allah, wal jamil ustadina wa talamidana SMK Telkom Malang. Wa ahli baitina wa ahli kuburina fi hadal majlis hadal mubarak. Allahumma asli sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Amma ahlana min ahli la ilaha illallah. Wa ma sabbahna bi qouli subhanallah wa bihamdi. Wa ma astaghfarna nastaghfirullahal azim. Wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadiyatan wasilah, rahmatan nazilah wa barakatan samilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Kamilatan habibina wa syafi'ina wa qurrata ainina sayyidil bashar. Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in wal khulafa'i rasyidin wa tabi'in tabi'in bi islamiddin wal a'immati arba'ati muqallidin fi din wa dunya wal akhirah al mujahidin al mustafsirin al muhaddisin al mufaqihin al musyahidin alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratil malaikatil muqarrabin fi kanzil ars wal malaikatil hafadhah wal malaikatul zabaniyah wa nakhusu malaikat munkar wa nakir bi rahmatika ya arhamar rahimin bila hadratin wan nabiyyin wal mursalin was suhada'i was solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin awliya ta'ala min masyariqil ardh ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa man istama'ana bi sababi wal ajli wa khususun al waliyut tis'a wali songo bi rahmatika ya arhamar rahimin qurbi rabbani sultani awliya si Abdul Qadir al Jilani kota radhiyallahu anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin bila hadratin al ulama ila amilina al sunnah wal jamaah wal ulama amilina fi qaryatina hada khassa wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhin wa al-kuburina fi ahli kuburi jamaah ingkang sampun doa menika ya Allah fi rahmatika ya arhamar rahimin wa khususan ila ruhati ananda kurnia wa ila arwahi sabdian kali miftahul huda madidi sulih pangestu Anis Sitorini Mbah Hendi ayah dari Nova Kusuma Mbah Yeni mbahnya saudari Yani Pak Yani, Pak Artono, Pak Nita Kosmiti, Pak Abdul Somad Arifin, Bunina, Bu Eko, Pak Eko, Surianto, Mas Reza, keluarga besar IAW, wa ahli baitina ajmain ya Allah, Allahumma ja'alhum rawdatan min radil jinan wa la taj'alhum kufratan wa khufarin minan niran min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alhum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum kufratan wa khufarin minan niran min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa na'udzubika min syarril qubur wa na'udzubillahi min syarril qubur wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wa mamati wa min adzabil fitnati masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqaq wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma ya kasiyal bala ifinal bala qabla nuzuli minas sama fatfa'annal ghala wal bala wal waba wal virus corona ya Allah, keluarga ingkang sampun donga menika ya Allah, keluarga IAI ingkang sakit ya Allah, keluarga besar SMK Telkom dan para alumni ya Allah, wa ahli baitina wa ahli baitihim ajma'in mim virus corona mil waba wal fasya wal munkal wabaghi wasufa mutalifata wasyadaida wal mihana ma dhahra wa ma batan min ahli baitina khassa wa jama'atina fi hadal majlis khassa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan wan ni'mah war rahmah wal barakah wasyafa'ah barakatan ilmina barakatan rizkina barakatan sihatana barakatan umuruna tawilan lil ibadah barakatan ahli baitina barakatan fid dini wa dunya wal akhirah min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mahtim lana walahum fi husnil khatimah wa adhinna wa adhilhum jannatal ma'al abror min ummatin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafaatin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasilati salatina wa salatihim wa zakatihim wa sadaqatihim wa siyamihim wa amali sholihatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah matur nuwun atas kesempatan yang diberi kepada saya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dimanapun kita berada. IAW khususnya tidak pernah para guru atau melupakan kalian semuanya.
Insya Allah dengan doa-doa dari kalian, guru-guru kalian, guru-guru kita semuanya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya diberikan oleh Allah barokah, barokah keluarga, barokah anak turun, barokah pekerjaan, barokah rezeki, dan semoga yang Islam ditakdirkan oleh Allah bisa haji dan umroh biridhallah taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon Amin. maaf saya pribadi ada khilaf dan salahnya, dan kesempatannya lain semoga Allah memberikan kita jumpa di lain waktu yang lebih baik lagi. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun.